Kali ini kita bakal ulas film bergenre gedebak-gedebuk lagi. Film berjudul Red Cliff ini dirilis dalam dua bagian. Yang pertama rilis pada Juli 2008 dan yang kedua pada Januari 2009. Dan hari ini kita bakal ulas bagian pertama dulu. Dibuat berdasarkan pertempuran Chibi yang berlangsung pada penghujung dinasti Han. Bercerita tentang Perdana Menteri Cao Cao yang merupakan tangan kanan Kaisar Han saat itu. Ia berusaha meyakinkan sang kaisar untuk menyerang Liu Bei dan Sun Quan dengan alasan bahwa keduanya telah melakukan pemberontakan. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung masuk intro. Berlatar di tahun 208 sesudah Masehi, seorang jenderal bernama Cao Cao datang menghadap pada Kaisar Han. Ia menekan sang kaisar untuk mengeluarkan perintah serangan ke bagian selatan kerajaan, dengan alasan untuk menumpas pemberontakan. Dan di tahun yang sama, Cao Cao memimpin pasukannya untuk menyerang Liu Bei dan Sun Quan, penguasa daratan selatan saat itu. Serangan pertama ia tujukan pada kelompok Liu Bei. Dalam waktu singkat, seluruh benteng berhasil ia rebut. Dan tak hanya tentara yang menjadi korban kekejaman pasukannya, mereka juga membunuh warga sipil yang tak berdosa, sehingga memaksa mereka yang selamat untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Di kubu Liu Bei sendiri ada seorang ahli strategi bernama Zhuge Liang dan 3 orang jenderal yang bernama Zhao Yun atau Zilong, Guan Yu, dan Zhang Fei. Cao Cao sendiri nampaknya tak main-main. Ia mengerahkan ratusan ribu prajurit untuk menghancurkan Liu Bei yang hanya didukung puluhan ribu pasukan. Pada pertempuran tersebut, istri Liu Bei dan putranya yang baru saja lahir sempat tertinggal di barisan belakang. Keduanya nyaris saja tewas, namun beruntung Zhao Yun bergegas datang memberikan bantuan. Zhao Yun sendiri terlihat kewalahan karena banyaknya pasukan musuh yang telah mengepung tempat tersebut. Hingga pada akhirnya, ia hanya mampu menyelamatkan putra dari Liu Bei. Di tempat lain, atas perintah Liu Bei, Zhang Fei memimpin beberapa ribu pasukan untuk menghadang pergerakan pasukan musuh, agar para warga sipil dapat mengungsi ke tempat yang lebih aman. Zhang Fei dan pasukannya sempat kewalahan, namun tak lama Guan Yu dan Zhao Yun datang memberikan bantuan. Sadar jika tak mungkin mereka bisa menang dalam pertempuran tersebut, mereka semua memutuskan untuk mundur. Namun Guan Yu dan beberapa pasukan tetap tinggal dan bertarung, guna memberikan waktu bagi pasukan dan para pengungsi untuk mundur. Guan Yu sendiri sebenarnya sempat terkepung, namun Cao Cao nampaknya kagum dengan kemampuan Guan Yu, sehingga ia membiarkan Guan Yu untuk pergi, sambil berharap suatu saat nanti Guan Yu mau tunduk padanya. Usai berhasil melarikan diri, Zhuge Liang berniat meminta bantuan Sun Quan yang menguasai wilayah selatan, karena memang hanya ini satu-satunya cara agar Liu Bei dan pasukannya dapat bertahan.
Di tempat lain, dua orang jenderal yang memimpin angkatan laut menyatakan diri menyerah dan tunduk pada Cao Cao, dan mereka adalah Cai Mao dan Zhang Yu. Keduanya juga membawa 300.000 pasukan dengan 2.000 kapal lebih. Dengan tambahan kekuatan tersebut, Cao Cao yakin mampu mengalahkan Liu Bei sekalipun mereka bersekutu dengan Sun Quan. Xin kembali berpindah pada Zhuge Liang dan Lu Su, yang kini telah berada di kerajaan Wu. Di hadapan Sun Quan, ia mengutarakan maksud kedatangannya, yaitu membentuk pasukan aliansi untuk memerangi Cao Cao. Permintaan tersebut sempat ditentang oleh beberapa penasihat kerajaan Wu, karena merasa tak mungkin mereka mampu mengalahkan Cao Cao dan pasukannya. Namun Zhuge Liang terus meyakinkan Raja Sun, sekalipun mereka tak melakukan perlawanan, Cao Cao akan tetap menguasai kerajaan Wu. Jadi sang raja tinggal memilih ingin kalah dengan cara yang mana. Namun jika mereka memilih berperang, artinya masih ada harapan untuk menang. Sun Quan sendiri nampaknya setuju dengan pendapat Zhuge Liang. Namun karena para penasihat kerajaan terus menentang, Raja Sun kembali terlihat bimbang dan meminta waktu untuk berpikir. Agar persekutuan dapat terbentuk, Zhuge Liang membutuhkan satu orang lagi, yaitu Jenderal Zhou Yu yang kini sedang berkemah di Jurang Merah. Saat tiba di sana, Jenderal Zhou Yu sedang melatih pasukannya membentuk formasi angsa, dan Zhuge Liang menganggap formasi tersebut sudah ketinggalan zaman. Di waktu yang sama, seorang kakek terlihat datang menghampiri Jenderal Zhou. Ia melaporkan jika salah satu kerbaunya telah hilang, dan salah satu tentara pasukan Zhou yang telah mengambilnya. Menanggapi laporan tersebut, Jenderal Zhou kemudian mengumpulkan seluruh pasukannya. Jenderal Zhou sebenarnya telah mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut, hanya dengan melihat sepatu para prajurit yang berlumuran lumpur. Dan tindakan seperti ini menurut hukum militer seharusnya dijatuhi hukuman mati. Namun karena tak sampai hati jika harus menghukum pasukannya sendiri, Jenderal Zhou meminta pasukannya untuk berlari mengelilingi kubangan lumpur dan membuat seluruh sepatu pasukannya berlumuran lumpur, agar ia tak perlu menghukum siapapun. Gansing tangan kanan Jenderal Zhou kemudian datang membawa seekor kerbau. Sambil berlutut, ia memohon maaf pada si kakek karena merasa telah gagal mendidik pasukannya. Lalu seorang utusan tiba-tiba datang dan membawa kabar kelahiran Sungsang. Dan ternyata kelahiran tersebut dimaksudkan pada seekor kuda, milik Xiao Xiao yang merupakan istri dari Jenderal Zhou. Di sana, Zhuge Liang coba menarik simpati Jenderal Zhou dan istrinya dengan cara membantu kelahiran si kuda. Dan berkat kemampuannya, si kuda poni kecil dapat lahir dengan selamat. Malam harinya, sebagai ucapan terima kasih, Jenderal Zhou mengadakan jamuan minum teh untuk Zhuge Liang. Saat itu, Jenderal Zhou meminta Zhuge Liang untuk memainkan sebuah kecapi, dan terjadilah kolaborasi petikan kecapi terepik pada masanya. Saat itu, Zhuge Liang tak menanyakan apapun perihal koalisi, karena ia sudah mendapatkan jawaban dari musik yang sebelumnya mereka mainkan, yang artinya Jenderal Zhou sudah siap untuk berperang. Di tempat lain, Cao Cao sudah bersiap dengan seluruh armada tempur miliknya,
dan tak kurang dari 800.000 pasukan ia kerahkan menuju Jurang Merah. Di kerajaan Wu, Sun Quan masih terlihat bimbang. Ia juga telah menerima surat dari Cao Cao, yang isinya meminta Sun Quan beserta seluruh pasukan kerajaan Wu untuk tunduk dan patuh pada Cao Cao. Kaisar Sun masih terus terlihat bimbang, walau Putri Sangxiang yang merupakan adik dari Kaisar Wu telah meyakinkannya jika kerajaan Wu akan mampu menghadapinya. Dan tanpa ia sadari, Jenderal Zhou juga telah berada di sana. Ia langsung merobek surat ancaman dari Cao Cao dan mengajak Kaisar Wu untuk berburu. Dalam perburuan tersebut, target mereka adalah seekor harimau. Di hadapan Kaisar Wu, Jenderal Zhou mengibaratkan harimau tersebut seperti Cao Cao, yang licik, kejam, suka mengancam, dan mempermainkan lawannya. Jenderal Zhou kemudian meminta Sun Quan untuk menangkap harimau tersebut seorang diri. Lalu saat Sun Quan terdesak, Jenderal Zhou melarang seluruh pasukan untuk memberikan bantuan, dengan tujuan agar Sun Quan tak lagi ragu dan lebih berani dalam mengambil keputusan, tanpa harus menyembunyikan kemampuannya sendiri. Usai kembali dari perburuan, Sun Quan langsung memberikan pengumuman jika kerajaan Wu akan berkoalisi dengan pasukan Liu Bei untuk memerangi Cao Cao, dan siapapun yang berani membantah atau menyerah akan dijatuhi hukuman mati. Jenderal Zhou dan beberapa komandan dari kerajaan Wu kemudian datang berkunjung ke sebuah kamp militer, di mana Liu Bei dan para pasukannya sedang berkemah. Jenderal Zhou sendiri memimpin 30.000 pasukan, namun jumlah tersebut dianggap terlalu sedikit oleh Liu Bei, sehingga membuat seorang komandan Wu terlihat marah. Tapi memang jumlah tersebut tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan 800.000 pasukan yang dipimpin oleh Cao Cao. Jenderal Zhou kemudian mengambil sehelai jerami yang langsung putus saat ia tarik. Ia membandingkan sehelai jerami tersebut dengan segenggam jerami yang ia pegang sekarang, yang tentunya jauh lebih kuat saat mereka bersatu. Begitu juga dengan para pasukan. Tanpa diduga, Putri Sangxiang yang terkenal tomboy dan suka berkelahi mengikuti Jenderal Zhou sampai ke tempat tersebut. Ia memohon untuk ikut serta dalam pertempuran. Namun di sana Lu Su malah mengejeknya. Dan dengan satu totokan, kuda yang dinaiki oleh Lu Su langsung terkapar tak berdaya. Di tempat lain, Cao Cao mendapatkan balasan surat yang sebelumnya ia kirimkan pada Sun Quan. Namun saat dibuka, isinya hanya selembar kertas kosong, yang artinya kerajaan Wu telah siap berperang dengan Cao Cao. Dengan sengaja, Cao Cao memerintahkan pasukannya untuk memenggal kepala utusan dari kerajaan Wu dan mengirimkan potongan kepala tersebut ke kerajaan Wu. Namun Jenderal Zhou sendiri tahu jika itu hanya salah satu trik jahat Cao Cao untuk meruntuhkan semangat pasukannya. Cao Cao kemudian mulai merencanakan taktik serangan. Ia meminta angkatan lautnya berlayar langsung ke Jurang Merah sebagai pengalih perhatian. Sementara di darat, 2.000 pasukan akan menyerang secara diam-diam untuk melumpuhkan pasukan penjaga kerajaan Wu. Namun tanpa Cao Cao sadari, Jenderal Zhou dan Zhuge Liang telah menebak pola serangan tersebut dan mempersiapkan serangan kejutan untuk Cao Cao.
Keesokan paginya, 800.000 pasukan Cao Cao bergerak serempak melalui laut dan darat, sementara 2.000 lainnya menjalankan rencana penyergapan. Pada awalnya, dua jenderal yang memimpin angkatan darat mengira jika pasukan kerajaan Wu telah pergi melarikan diri. Sampai kemudian Putri Sangxiang dan para pengawalnya datang mengejutkan mereka. Kedua jenderal beserta 2.000 pasukan yang mereka pimpin kemudian melakukan pengejaran. Dan tanpa mereka sadari, mereka sedang menuju ke arah jebakan yang telah disiapkan oleh Jenderal Zhou. Bukannya menarik mundur pasukan, dengan bodohnya mereka malah masuk lebih dalam ke dalam perangkap tersebut. Dalam waktu yang singkat, pasukan koalisi mampu mengurung dua jenderal dan 2.000 pasukannya di dalam formasi kura-kura. Di dalam perangkap, pasukan Cao Cao yang telah terpecah mampu dihabisi satu persatu. Kebodohan dua jenderal terus berlanjut. Bukannya menyerah, mereka malah terus melakukan perlawanan. Sampai kemudian satu persatu komandan pasukan koalisi turun tangan. Dan yang pertama, Komandan Gan Xing. Kemudian disusul oleh Guan Yu, Zhao Zilong, Zhang Fei, keempatnya dengan bantuan para prajurit menghabisi satu persatu pasukan musuh yang masih terus memberikan perlawanan. Melihat satu persatu pasukannya dihabisi, dua jenderal yang entah bodoh atau berani ini terus melakukan perlawanan. Mereka coba membuat tembok pelindung dengan tameng-tameng kecil yang disusun secara melingkar. Namun, lagi-lagi, Zhuge Liang mampu mematahkan formasi bertahan milik musuh. Kali ini, Jenderal Zhou tak tinggal diam. Ia turun langsung ke medan pertempuran. Hingga akhirnya pasukan koalisi mampu memenangkan pertempuran tersebut. Di akhir pertempuran, beberapa pasukan musuh dan seorang jenderal yang masih bertahan dibiarkan tetap hidup dan pergi. Pertempuran belum berakhir, karena angkatan laut yang dipimpin langsung oleh Cao Cao telah berada di Jurang Merah. Namun karena ia perlu mempersiapkan pasukannya, Cao Cao memutuskan untuk membuat kemah di seberang Jurang Merah. Setelah melihat dengan mata kepala sendiri, kini mereka percaya jika Cao Cao memang memimpin 800.000 pasukan Kekaisaran Han. Namun berkat kemenangan sebelumnya, semangat tempur pasukan koalisi nampaknya dapat terus terjaga.
Dan untuk sementara waktu, Sun Quan, Liu Bei, dan seluruh pasukan koalisi bisa merayakan kemenangan kecil mereka. Di tengah-tengah perbincangan, Liu Bei sempat meminta sebidang tanah untuk ditempati para pengungsi. Ia juga sempat memuji keberanian Putri Sangxiang. Mendengar hal tersebut, Sun Quan malah berniat menjodohkan adiknya tersebut. Liu Bei sendiri sebenarnya tak berniat menikah kembali. Sementara Putri Sangxiang sebagai bentuk penolakannya malah menotok titik akupuntur Liu Bei sampai ia pingsan. Usai membuat Liu Bei pingsan, Putri Sangxiang menceritakan rencana gilanya pada Zhuge Liang, di mana ia akan menyusup ke dalam kemah pasukan Cao Cao. Di tempat lain, Cao Cao terlihat sedang bersama seorang wanita, tanpa ia sadari jika seorang tabib dan jenderal sedang mendengarkan percakapan keduanya. Saat itu, Cao Cao memanggil si wanita dengan sebutan Xiao Xiao. Dan yang seperti kita tahu, Xiao Xiao sendiri adalah istri dari Jenderal Zhou. Dari sini, si jenderal dan tabib kemudian menyimpulkan jika Cao Cao memulai perang besar ini hanya karena seorang wanita dan obsesinya untuk merebut Xiao Xiao dari Jenderal Zhou. Scene kembali berpindah pada Jenderal Zhou dan Zhuge Liang. Keduanya sadar jika Cao Cao dan pasukannya berasal dari utara, dan sama sekali tak berpengalaman dalam pertempuran di laut. Ia harus mengandalkan Cai Mao dan Zhang Yu, dan jika mereka mampu menghabisi keduanya, setengah dari angkatan laut Cao Cao akan lumpuh. Namun rencana tersebut akan sangat sulit dilakukan, karena Cao Cao terkenal sangat waspada terhadap para pembunuh, dengan penjagaan ketat dari para pasukannya. Oke, sekian dulu ulasan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa menghibur rebahan kalian. Kalau kalian punya saran atau film yang ingin kalian dengar ulasannya, bisa komen di bawah. Terima kasih.